Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairul Aditya Duru, biasa dipanggil Khairul. Saya duduk di bangku kelas 7 di SMP Advent Cimindi di bagian barat. Saya adalah peserta dengan nomor urut 1 yang akan menceritakan dongeng tentang seekor tupai yang baik hati, karya Khairul. Di sebuah hutan rindang di utara, hiduplah seekor tupai bernama Louis. Louis bukanlah seekor tupai sembarangan. Dia dikenal karena sering berdoa kepada Tuhan dan juga berhati lembut, sering berbagi kepada makhluk-makhluk lain. Setiap hari, Louis bangun lebih awal dari hewan-hewan lain. Dia melompat dari ranting ke ranting, memetik kacang, kacangan, dan juga buah-buahan. Pada sore harinya, Louis mengunjungi seekor kelinci yang anaknya sedang sakit atau seekor rusa tua yang kelaparan, kesulitan untuk mencari makan. Louis pun memberikan makanan kepada seekor rusa yang tua tersebut, dan dia berpikir dalam hatinya, mungkin meskipun ini sedikit saja, tapi bisa berarti banyak bagi dia. Begitulah ucap Louis. Pada keesokan harinya, datanglah seekor tupai lain, yaitu teman Louis, berlari mengunjungi Louis dan berkata, "Louis, tahu gak, di sebelah timur hutan ada sebuah pohon yang bersinar. Dia menjatuhkan daun berwarna emas yang bercahaya." Kemudian Louis pun berpikir sejenak. Dia berkata, "Apakah benar ada pohon yang seperti itu?" Begitulah ucap Louis. Tak disangka kabar tersebut menyebar dengan cepat. Bahkan hutan yang awalnya tenang kini menjadi rusuh di mana-mana karena kabar tersebut. Begitu juga ada si ular yang licik dan juga burung gagak yang tamak atau rakus. Mereka semua dengan cepat mendengar kabar tersebut dan menuju pohon tersebut. Pada akhirnya hewan-hewan lain pun bergegas. Mereka mengambil kantong yang besar, bahkan tas-tas yang besar, untuk mengambil daun tersebut lebih banyak agar bisa menjadi makhluk terkaya di hutan. Kemudian pada keesokan harinya lagi, Louis pun berpikir lagi, apa benar pohon tersebut memang ada? Daunnya berwarna emas bisa membuat makhluk lain menjadi kaya di hutan ini. Begitulah ucap Louis. Kemudian tanpa pikir panjang, Louis pun segera bergegas. Dia melewati padang gurun yang panas dan juga hutan-hutan berbahaya yang hampir membuat nyawanya melayang. Di tengah perjalanan, Louis bertemu dengan seekor kura-kura tua. Kura-kura tersebut berkata dalam hatinya, "Aku juga ingin ke pohon tersebut, namun kakiku tidaklah cukup." Kemudian Louis pun tersenyum. Kemudian dia membagikan bekalnya kepada kura-kura tersebut agar kura-kura tersebut bisa bersemangat lagi untuk mencapai pohon tersebut. Louis pun berpikir lagi, semoga saja kura-kura tersebut bisa sampai di pohon tersebut dengan aman dan selamat. Kemudian Louis pun melanjutkan perjalanannya. Dia pun melihat sebuah bukit padang yang bersinar terang. Di depannya ada sebuah pohon berwarna emas, memancarkan cahaya keemasan seperti matahari. Namun pemandangan yang dilihatnya tidaklah seindah di bawah. Di bawah dia melihat seekor hewan-hewan lain saling menyakiti satu sama lain, mendorong, mencakar-cakar, dan bahkan ada saja yang hampir membunuh sesamanya oleh karena pohon tersebut dan kerakusan mereka semua. Kemudian tanpa sengaja sebuah pohon tersebut menjatuhkan daunnya kepada Louis. Louis pun tanpa pikir panjang langsung mengambil daun tersebut
dan lari ke hutan yang berada dengan langkah yang ringan. Melewati lagi tempat-tempat yang berbahaya dan tempat yang panas. Kemudian setelah tibanya di hutan, dia menukarkan daun emas tersebut kepada sebuah toko untuk obat-obatan dan makanan-makanan untuk dibagikan kepada hewan-hewan lain yang sakit maupun yang tua. Kemudian esokan harinya di pagi hari yang indah, Louis pun tanpa sengaja berjalan dan dia melihat pohon emas tersebut. Ternyata pohon tersebut adalah pohon ajaib yang bisa berpindah-pindah. Ketika Louis mendekat ke pohon tersebut, dia melihat daunnya jatuh dan diambil oleh Louis. Ternyata daun tersebut hanya jatuh khusus untuk Louis, karena Louis adalah orang yang berhati lembut dan sering berbagi, tidak menggunakan kekayaan untuk diri sendiri. Pada besok harinya lagi, setiap hari Louis mendatangi pohon tersebut. Pohon tersebut menjatuhkan daunnya hanya kepada Louis. Louis pun sering sekali menukar daun tersebut untuk makanan dan obat-obatan agar bisa dibagikan kepada hewan-hewan lain yang membutuhkan. Kemudian hewan-hewan lain adapun yang tersadar bahwa mengapa bisa seekor tupai kecil mendapatkan daun emas itu banyak sekali, pikir hewan-hewan lain. Kini pun mereka sadar bahwa kekerasan bukanlah segalanya. Mereka pun mulai melakukan berbuat baik, seperti membagikan makanan kepada hewan lain dan juga membantu hewan-hewan yang tua ataupun yang sakit. Kemudian Louis pun terakhir kali mendatangi pohon tersebut, karena pohon tersebut mempunyai daun yang terbatas sehingga tidak bisa terus menjatuhkannya. Karena jika dia menjatuhkannya terus-menerus, maka itu bisa membuat akhir daripada pohon ajaib tersebut. Oleh karena itu, hewan-hewan lain pun mengikuti jejak Louis yang kecil ini, yaitu tupai yang sangat kecil namun berhati yang baik. Jadi, semua hewan-hewan pun tersadar dan akhirnya melakukan perbuatan baik, tidak lagi saling menyakiti sesama, mendorong ataupun mencakar satu sama lain. Sekianlah cerita saya, terima kasih.